Tentu, mari kita telusuri bersama kehidupan dan pemikiran Muhammad Abduh, seorang tokoh besar dalam sejarah pembaruan pemikiran Islam modern. Ia dikenal sebagai reformis, mujadid, dan pendidik yang berusaha menjembatani ajaran Islam dengan akal dan semangat zaman modern. Bagian 1. Alkehidupan, dari desa ke dunia. Pemikiran Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di Mesir Hulu dari keluarga petani sederhana. Ia pertama kali belajar di kampungnya dan kemudian melanjutkan ke Al-Azhar, pusat pendidikan Islam paling terkemuka saat itu. Di Al-Azhar, Abduh awalnya merasa kecewa. Metode pengajaran terlalu kaku, pelajaran dipenuhi hafalan dan taklid, ikut-ikutan, tidak ada ruang untuk berpikir kritis. Namun, titik balik terjadi ketika ia bertemu Jamaluddin Al-Afghani, pemikir Muslim revolusioner. Al-Afghani menghidupkan semangat berpikir, perlawanan terhadap kolonialisme, dan pembaruan Islam. Dari sinilah, Abduh mulai berubah dari santri konservatif menjadi pemikir modernis. Bagian 2. Karier dan aktivisme intelektual. Abduh mulai menulis di surat kabar, berdakwah dan mengajar dengan pendekatan baru, menggunakan logika, akli, menafsirkan Al-Quran secara kontekstual, mendorong reformasi pendidikan dan agama. Setelah sempat dibuang ke Lebanon akibat keterlibatannya dalam gerakan anti-Inggris bersama Al-Afghani, Abduh kembali ke Mesir dan mendapat jabatan penting, guru besar di Al-Azhar, anggota Dewan Pendidikan, dan akhirnya diangkat sebagai Mufti Mesir, jabatan keagamaan tertinggi di Mesir. Sebagai mufti, ia menggunakan posisinya untuk menyebarkan ide pembaruan Islam secara institusional. Bagian 3. Argumen pemikirannya secara sederhana dan runut. Muhammad Abduh membawa dua misi utama, menghidupkan kembali Islam yang rasional dan murni dari belenggu taklid dan takhayul. Akal dan wahyu bukan lawan tapi sahabat. Abduh menekankan bahwa adalah anugerah Tuhan untuk memahami wahyu. Islam tidak bertentangan dengan sains atau filsafat, karena semuanya berasal dari Tuhan yang sama. Agama sejati dan ilmu sejati tak mungkin saling bertentangan. 2. Pembaruan tafsir Al-Quran. Dalam tafsir Al-Manar, bersama muridnya Rashid Rida, Abduh menolak pendekatan mistik dan esoteris. Ia menekankan makna sosial dan rasional dari ayat-ayat Al-Quran. Contoh, ayat-ayat jihad ditafsirkan sebagai pembelaan, bukan agresi. D. Menolak taklid, menghidupkan ijtihad. Ia mengkritik dominasi mazhab fikih yang kaku, menyerukan agar pintu ijtihad, penggalian hukum baru sesuai konteks zaman, dibuka kembali. Ulama seharusnya seperti akal umat, bukan belenggu umat. Pendidikan sebagai jalan kebangkitan. Abduh memandang pendidikan sebagai kunci pembaruan, menghapus sistem pendidikan yang hanya hafalan, menggabungkan ilmu agama dan sains, mendorong kebebasan berpikir di pesantren dan sekolah Islam. Bagian 4. Karya-karya penting, judul karya, isi pokok, Risalah Al-Tauhid. Buku filsafat Tauhid yang menjelaskan bahwa keesaan Tuhan dapat dipahami lewat akal. Tuhan tidak perlu perantara dan agama harus rasional. Tafsir progresif yang menafsirkan Al-Quran dengan semangat rasional, sosial, dan kontekstual. Fatwa-fatwa modern. Selama menjabat sebagai mufti, Abduh memberi fatwa progresif, membolehkan bunga bank, pernikahan antar mazhab, dan pembaruan hukum waris perempuan. Bagian 5. Tokoh dan kejadian yang menginspirasinya. Tokoh kejadian pengaruh, Jamaluddin Al-Afghani, menginspirasi semangat perlawanan dan pembaruan, menumbuhkan kesadaran politik dan keberanian berpikir. Kolonialisme Inggris di Mesir, memicu gagasan untuk memodernisasi Islam agar tidak tertindas dan tertinggal. Stagnasi ulama tradisional, mendorong Abduh untuk menghidupkan kembali ijtihad dan menyaring warisan Islam yang relevan. Bagian 6. Warisan dan kontroversi. Membuka jalan bagi pembaruan Islam modern. Namun, seperti banyak pembaharu, ia dihormati oleh kaum rasionalis dan reformis, tapi dikritik oleh ulama tradisional karena dianggap terlalu liberal, dianggap membuka pintu bagi pemikiran barat yang mengganggu otoritas tradisi Islam. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ia adalah jembatan antara Islam klasik dan zaman modern. Murid-muridnya, seperti Rashid Rida, meneruskan dan mengembangkan pemikirannya ke seluruh dunia Muslim. Penutup, siapa Muhammad Abduh?
Muhammad Abduh adalah arsitek kebangkitan Islam modern yang membangun masjid pemikiran di atas fondasi akal, bukan batu taklid. Jika kamu ingin, saya juga bisa bantu buatkan diagram visual ringkasan pemikiran Abduh, atau perbandingannya dengan Said Ahmad Khan atau Jamaluddin Al-Afghani. Mau dilanjut ke situ?